Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sekarang ketemu lagi dengan saya Diana Rahayu. Nah, sebelumnya bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan semangat untuk belajar. Oke, sebelum kita belajar, jangan lupa ya, kita harus apa dulu? Ya, betul sekali, kita harus berdoa dulu. Nah, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita hari ini mau belajar tentang apa ya? Ya, betul sekali. Kita sekarang akan belajar tentang virus. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ada yang mau Ibu tanya ini, penyakit apa sih yang disebabkan oleh virus? Betul sekali, banyak sekali ya penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, apa aja coba kita sebutkan bersama-sama? Ya, penyakit Ebola, terus penyakit flu, penyakit apa lagi? Penyakit rabies, terus penyakit apa lagi? Ya, penyakit AIDS. Dan yang coba satu lagi penyakit apa? Ya, penyakit COVID-19. Nah, itu penyakit yang sekarang sedang menjadi pandemi di bumi ini. Nah, semoga pandemi ini segera berakhir ya. Ya, langsung saja ya kita belajar tentang virus. Nah, kalian ingat nggak dulu itu pas awal-awal kita kan sudah pernah belajar tentang cabang-cabang ilmu biologi. Nah, salah satu dari cabang ilmu biologi itu ada yang dinamakan virologi. Nah, virologi itu apa sih? Ada yang tahu? Nah, ya, betul sekali. Cabang virologi itu cabang biologi yang membahas tentang virus. Nah, jadi kita sekarang bahas yuk bagaimana sih virus. Nah, yang pertama itu kita akan belajar tentang sejarah penemuan virus. Nah, kemudian yang kedua kita akan belajar tentang struktur atau karakteristik dari virus. Nah, selanjutnya yang ketiga kita akan belajar tentang bentuk virus. Nah, bagaimana aja bentuk virus. Nah, oke, sekarang kita belajar ke yang pertama. Yang pertama itu ada sejarah penemuan virus. Nah, bagaimana sih sejarah penemuan virus itu? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Sejarah penemuan virus itu diawali pada tahun 1882 oleh seorang peneliti yang bernama Adolf Meyer. Nah, Adolf Meyer itu dulu menemukan sebuah tanamannya itu tanaman tembakau. Yaitu menemukan di tanaman tembakau itu tepatnya di daunnya ada bercak-bercak warna kuning. Nah, kemudian Adolf Meyer ini berpikir, sebenarnya apa sih yang menyebabkan ini? Apakah bakteri? Nah, dia itu dulu belum tahu sebenarnya yang menyebabkan tanaman tembakau ini ada bintik-bintiknya itu karena apa? Asumsinya itu dia itu beranggapan bahwa atau mungkin patogen yang menyerangnya ini itu bakteri ya. Nah, kemudian Adolf Meyer ini menamai penyakit ini sebagai penyakit mozaik. Nah, selanjutnya pada tahun 1892 seorang peneliti bernama Dmitri Ivanovsky melakukan sebuah penelitian dengan melakukan ekstraksi daun tembakau yang terkena penyakit mozaik ini, yaitu dilakukan penyaringan bakteri. Ternyata saat melakukan penyaringan bakteri tersebut tetap lolos, sehingga dia itu menyimpulkan bahwa patogen yang menyerang daun
tembakau ini sebuah makhluk hidup yang lebih kecil dari bakteri. Nah, pada tahun yang selanjutnya, seorang peneliti yang bernama Martinus Beijering yaitu melakukan sebuah ekstraksi dari daun tembakau ini. Saat dia itu menyuntikkan kepada daun tembakau yang lainnya, ternyata daya serang patogen ini itu tidak berkurang, sehingga yaitu beranggapan bahwa patogen yang menyerang daun tembakau ini merupakan patogen yang dapat bereproduksi. Nah, pada tahun 1900-an, seorang peneliti yang bernama Weldon Stanley yaitu menemukan bahwa patogen yang menyerang daun tembakau ini ternyata dapat dikristalkan, sehingga yaitu berkesimpulan bahwa patogen ini bukanlah bakteri tetapi seperti yang kita kenal sekarang ini, yaitu virus. Nah, begitulah itu sejarah dari virus. Nah, selanjutnya kita membahas pembahasan yang selanjutnya. Nah, apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Sekarang kita bahas tentang struktur atau karakteristik dari virus. Nah, bagaimana sih ya karakteristik virus itu? Bagaimana? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Karakteristik virus itu banyak. Nah, salah satunya virus itu tidak bisa disebutkan sebagai sel. Kenapa tidak bisa disebutkan sebagai sel? Nah, mari kita ketahui. Nah, jadi virus itu disebut sebagai aseluler. Aseluler itu dia itu tidak memiliki sel. Jadi dia itu tidak memiliki bagian-bagian dari sel seperti membran inti, membran plasma, terus tidak memiliki cairan sitoplasma, juga tidak memiliki organel-organel yang ada pada sel, sehingga dia itu disebutnya aseluler. Nah, lalu apa sih yang dia miliki? Nah, yang virus miliki itu yaitu asam nukleat. Nah, asam nukleat ini berupa apa? Berupa inti, berupa materi genetik. Nah, materi genetiknya itu terdiri dari RNA dan DNA. Nah, karena dia itu memiliki materi genetik seperti DNA dan RNA, sehingga dia itu bisa bereproduksi. Nah, virus ini cara bereproduksinya ada dua cara. Yang pertama ada cara litik dan yang kedua ada cara lisogenik. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu bisa bereproduksi namun harus menempel pada inang yang lain, sehingga yaitu bisa disebutkan parasit obligat. Nah, ini ya parasit obligat. Nah, kemudian parasit ini juga virus ini juga merupakan makhluk yang labil. Nah, kenapa disebut makhluk yang labil? Karena dia itu bisa dikatakan makhluk hidup, juga bisa dikatakan benda mati. Kenapa bisa dikatakan makhluk hidup? Karena yaitu bisa hidup, namun ketika dia itu menempel pada inang yang lain. Dikatakan makhluk yang mati karena dia itu bisa dikristalkan. Nah, untuk yang selanjutnya kita bahas tentang bentuk-bentuk virus. Nah, ada apa aja sih ya bentuknya? Apakah hanya ada satu bentuk atau bermacam-macam? Nah, kita lihat. Ini Ibu udah menyiapkan gambar-gambar dari bentuk-bentuk virus. Nah, yang pertama bentuknya itu ada bulat. Nah, bentuk bulat ini seperti bola ya, bulat. Nah, bentuk bulat ini contohnya ada di influenza virus. Nah, selanjutnya yang kedua ada bentuk ini, bentuk tabung, karena bentuknya itu seperti tabung. Nah, ini itu contohnya apa? Nah, contohnya itu ada tobacco mosaic virus. Nah, kemudian yang ketiga ada bentuk polihedral. Nah, polihedral itu bentuk virus yang bentuknya itu tidak beraturan. Nah, contohnya apa?
Contohnya adenovirus. Nah, selanjutnya yang keempat ada bentuk seperti T. Nah, bentuk ini ada di bakteriofag. Nah, kita lihat bagaimana sih struktur atau bagian-bagian dari virus itu. Nah, bagian dari virus yang paling lengkap dan paling jelas itu ada di bakteriofag. Nah, Ibu mempunyai sesuatu, bentar ya. Nah, ini ada contoh dari virus dari bakteriofag. Nah, kita lihat ya bagian-bagian dari bakteriofag ini ada apa aja. Nah, bakteriofag ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama bagian kepala dan yang kedua ada bagian ekor. Nah, bagian kepala ini disebutnya kapsid. Nah, kapsid ini di dalamnya itu mengandung materi genetik. Materi genetiknya itu bisa RNA ataupun DNA. Nah, untuk bakteriofag ini mengandung materi genetik DNA. Nah, selanjutnya di bawah kepala ada leher. Leher ini untuk memisahkan antara kepala dan ekor. Nah, selanjutnya di sini itu ada selubung ekor. Nah, selubung ekor ini terdapat untuk menyambungkan kepala dan bagian bawahnya. Nah, selanjutnya di sini ini disebutnya papan dasar. Nah, kemudian ini yang seperti kaki ini sebenarnya bukan kaki ya, tapi ini itu serabut ekor. Nah, selanjutnya ini yang seperti cucuk, seperti duri-duri, ini itu yaitu jarum penusuk yang biasa untuk menusuk atau menusuk inangnya ya. Nah, jadi ini bagian-bagian dari virus bakteriofag. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.